Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo menseriusi genangan air yang ada di beberapa ruas jalan di kota Gorontalo. Hal ini terungkap dalam rapat yang digelar di ruang Dulohupa DPRD bersama Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, serta Balai Jalan Nasional Provinsi Gorontalo. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Thomas Mopili dan diikuti oleh anggota Komisi 3 lainnya. Tak hanya di kota Gorontalo, Komisi 3 juga menyoroti banjir di Kabupaten Gorontalo Utara yang diduga disebabkan oleh kualitas saluran air yang buruk. Di daerah depan kantor berapa ya untuk bantuan-bantuan yang itu masih ada pelaksanaannya. Apakah itu berakhir sampai Desember? Ataukah memang ada kelanjutan? Januari itu masih kerja di sini. Kebetulan saya dengan Pak Thomas sampai tiap hari melewati tempat itu. Yang kedua, ruas jalan itu juga yang bahkan pada saat itu waktu ini semacam ini pada bulan Agustus September kita pernah mengadakan ini. Itu bahkan dari malam mengatakan sudah sesuai, saya sudah telepon pelaksananya. Bahkan sempat muncul di situ perkataan bahwa itu yang mengerjakan adalah Pak Deka. Sementara itu, Ketua Komisi 3 Thomas Mopili usai rapat berharap kepada Satker terkait agar dalam membangun ruas jalan maupun saluran air harus mementingkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, solusinya mereka yang pertama memperhatikan itu. Yang kedua, kami ingin menekankan di pertengahan bulan Ramadan ini kami akan turun sama-sama dan kami akan tunjukkan dari ruas ini yang Anda kerjakan di sini, yang dibutuhkan di sini. Kami akan tunjukkan ke mereka karena mereka masih juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis. Sementara kami di fakta di lapangan itu, jadi mungkin likur kedua puasa kita akan turun sama-sama dengan mereka. Kita aja. Saya kira itu. Untuk genangan air dan banjir di kota Gorontalo, anggota Komisi 3 Erwin Ismail menjelaskan, dari hasil rapat yang telah diikuti telah menyimpulkan bahwa permasalahan banjir di kota Gorontalo akan tuntas tahun 2025. Intervensi sama anggaran yang ada di mereka, karena bukan termasuk dalam kategori pertanggungjawaban pekerjaan. Jadi mereka meminta untuk dari pihak PU, kota maupun provinsi itu bisa duduk bersama. Anggarannya mungkin bisa mereka kasih untuk pemeliharaan dan lain-lain. Namun harus jelas dulu nih airnya mau dialihkan kemana. Ini salurannya kita buangnya kemana. Itu yang masih menjadi kendala. Makanya saya bilang dalam jangka pendeknya harus ada intervensi anggaran minimal. Ya setiap ada genangan disedot lah gitu kan, terus buangnya di mana ya terserah seperti itu. Karena kalau hanya kita berkutat kepada regulasi, aturan dan lain-lain ini nggak akan selesai. Karena untuk mendudukan instansi kota dan provinsi itu bukan hal yang gampang gitu ya. Ya saya harus bicara apa adanya dan kemudian itu diaminkan oleh kepala balai Jalan Nasional. Dia bilang itu akan menjadi prioritasnya dia dan itu akan terus diperhatikan seperti itu. Ya saya harap dengan adanya pertemuan hari ini bisa menjawab keraguan masyarakat dan warga bahwa Gorontalo saya targetkan 2025 insya Allah tidak ada lagi genangan gitu karena tahun ini juga kanal yang ada di Tanggida berhasil kita kawal dengan dana PEN yang ada di PUPR Provinsi. Anggarannya 50 miliar itu sudah oke. Itu saya berharap itu bisa menjadi tempat terakhir untuk penampungan air itu dialihkan ke Tanggida sesuai fungsi dari nama Tanggida itu sendiri. Selain Dinas PUPR dan Balai Jalan, Komisi 3 juga melakukan rapat evaluasi bersama Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Balai Transportasi Darat, dan Balai Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.